Sebelumnya saya sampaikan bahwa betul saya dengan Pak Muhammad Esko PSSI ditugaskan oleh Pak Ketua Umum dan Pak Ketua BTN ke Eropa untuk melakukan interview pada calon-calon pelatih yang akan menggantikan Peter. Jadi saat itu memang kita melakukan interview, tujuannya adalah untuk menggali kesiapan calon-calon pelatih itu untuk bersedia atau tidak all out di timnas Indonesia. Artinya pesan dari Pak Ketum dan Pak Marji bahwa target kita nggak main-main, kita akan berusaha untuk lolos di 2030, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Jadi kita harus mencari pelatih yang betul-betul berkompeten dan mempunyai jejak karir kepelatihannya yang bagus, dan juga yang penting adalah well prepared. Artinya kami tidak ingin seperti membeli kucing dalam karung. Kami ingin mendapatkan pelatih yang terbaik, betul-betul hatinya untuk Indonesia, betul-betul semua pikirannya tercurahkan pada timnas Indonesia, karena kami tidak mau terjadi kejadian yang terulang lagi yang kurang baik sebelum ini. Jadi bersepengalaman, sebelumnya kami juga di Palestina Sintayong juga melakukan interview juga ya Pak, ya. Dan dengan zaman dulu kita melakukan interview, dan alhamdulillah hasilnya juga bagus karena kita tahu isi kepala dari para pelatih tersebut. Untuk itu kita akan evaluasi dengan kegagalan kita kemarin di round 4. Jadi kita akan berkumpul evaluasi untuk melakukan bagaimana perekrutan pelatih yang baik. Akhirnya diputuskanlah bahwa PSSI akan melakukan interview. Oleh karena itu di sana juga kami juga melaksanakan interview betul-betul cuma hanya berempat, tapi memang Pak Ketua Umum ada di sana. Jadi kami dipersilakan oleh Pak Ketum untuk melakukan interview dulu. Setelah selesai interview kira 1,5 jam sampai 2 jam satu pelatih itu, lalu mereka akan saya akan laporkan pada Pak Ketum hasilnya, dan kami akan laporkan Pak Ketum hasilnya. Setelah itu Pak Ketum akan bertemu dengan calon pelatih tersebut. Jadi seperti itulah. Jadi artinya target kami adalah bahwa pelatih tersebut harus, seperti saya sebutkan tadi, harus all out di sini. Artinya apa? Waktu mereka harus lebih banyak di Indonesia daripada negaranya. Artinya mudah-mudahan itu bisa ketemu, dan juga mereka juga mempunyai pengalaman yang bagus di negara dan meloloskan negara ke dunia, dan juga bersedia untuk tinggal di Indonesia lebih lama. Dan kalau perlu dia pindah dengan keluarganya ke Indonesia supaya mereka lebih fokus. Karena tujuan kami adalah agar supaya pelatih yang akan terpilih nanti oleh Pak Ketua Umum dan Federasi itu dapat berkontribusi juga kepada pelatih-pelatih lokal. Artinya apa? Jika ada lisensi pelatih Pak Modi ya, dia harus ikut mengisi kursus-kursus lisensi tersebut, dan juga harus bisa juga berdiskusi dan berdekat dengan klub Liga 1 maupun Liga 2. Dan seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang dalam benak pikiran pelatih tersebut ataupun filosofi dari pelatih tersebut di dalam sepak bola, dan itu harus ditularkan kepada seluruh pelatih-pelatih yang ada di Indonesia, agar supaya nanti akan ditemukanlah pemain-pemain yang sudah tidak canggung lagi apabila dipilih sebagai pemain timnas. Artinya filosofi sepak bola Indonesia itu harus diterapkan juga saat ini, agar supaya seluruh pelatih-pelatih di liga itu juga bisa satu visi dengan pelatih timnas. Itu tujuan kami. Asal Pak Ketum juga seperti itu, bahwa mudah-mudahan ini bisa kita dapat. Semua sudah saya laporkan, sudah saya sampaikan juga sebelumnya, sudah saya laporkan semua kepada Pak Ketua Umum. Mungkin saat ini Pak Ketua Umum sedang sibuk di SEA Games, jadi kita harus memakluminya. Dan alhamdulillah juga SEA Games sangat bagus Pak. Mudah-mudahan bisa menambah lumbung emas lagi di beberapa hari terakhir ini, sehingga tercapai. Biarkan Pak Ketum fokus dulu di SEA Games. Setelah itu mungkin kami akan adakan rapat exco Pak ya dengan Pak Ketum. Insya Allah kalau sempat bulan ini, paling lambat bulan depan itu sudah ada nama pelatih yang akan diumumkan oleh Federasi, dalam hal ini Pak Ketua Umum PSSI. Ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini dapat
memberikan sedikit kabar baik pada para pecinta timnas Indonesia.